yang menjadi pikiran kami bahwa kami itu menyediakan kesempatan bagi semua anggota kami bekerja. Ada tempat mereka bekerja, memberikan pelayanan bagi masyarakat, sehingga mereka dikenal di tengah masyarakat, kemudian mereka punya kiprah yang baik, punya prestasi yang baik, dan punya karakter. Jadi semua anggota Pradin itu memang kami arahkan untuk bekerja terlebih dahulu di organisasi yang disediakan oleh Pradin. Nah, karena itu saya sebagai ketua divisi Pradin tentu menjadi visi saya adalah mendeklarasikan organisasi yang mendukung kami untuk dapat terakreditasi sesuai dengan ketentuan atau peraturan nomor 8 dalam Nah, itu selalu kami ajarkan. Bagian daripada program kerja kami di Pradin dan untuk bagaimana membangun organisasi bantuan itu di seluruh wilayah. Pak, kalau bisa tahu nih Pak, kamu berdiri tahun berapa? Pengadilan itu kan tahun 2020. Berbadan hukum? Berbadan hukum tahun 2020. Oke, 2020 ya Bapak ya. Kita terbentuk di 2021. Ini sewa atau pemilik sendiri Bapak? Sewa sudah berapa lama Bapak? Dari tahun 2020 saya Sudah sewa. Boleh tahu Pak siapa nama Pak RT-nya di sini Pak? Pak Romius. Pak Romius, nama Pak RT. Romius Edison. Pak Camatnya Pak? Pak Camat, Ibu Camat kemarin ya. Saya kenal sekarang kayaknya udah baru ganti. Pak Camat aja. Baru ganti dengan Pak Camat. Ganti ke Pak Camat Ya. dari Ibu ke Pak Camat ya. Keluar tinggal akreditasi nanti bisa naik itu itulah. Kalau terkait dari kami Pemda mungkin sekedar mengingatkan Pak, kalau jangan lulus di tahap berikutnya yang Bapak sampaikan dari ada lokom juga, berarti kan ada beberapa advokat yang di sini yang mungkin berkantor pribadi kemudian bergabung dengan advokat. Mohon dipisahkan juga itu Pak, karena pengalaman kami karena Bapak nanti klaim pencairan dana atau pelaporannya tidak hanya kami saja Pak. Kami bisa juga Pak di Biro Hukum Provinsi Riau, karena Pemprov juga menganggarkan ada anggaran bantuan hukum juga Pak di KPU kami. Jadi ada di provinsi dan kabupaten kota. Jadi nanti kalau Bapak lolos verifikasi, nanti selain kerjasamanya Pemakaman sama Biro Hukum Kerja Provinsi Riau, tanda tangan kerjasama juga kabupaten kota Pak. Nah, kabupaten kota mungkin ada 3 kabupaten yang belum mungkin fasilitnya sudah mungkin Pembilangan, Meranti sama Kuansi dia. Mungkin belum ada anggaran, tapi selain dari itu semua ada. Jadi Bapak kalau sudah diverifikasi masih hidup, itu bukan hanya sama kami. 12 kabupaten kota itu yang 3 tadi Pak, karena belum ada menganggarkan. Itu dalam klaimnya nanti Pak, kami sering menemukan itu. Kadang advokatnya berkantor pribadi ada, kantor lembaga ada, nampak di putusan itu Pak. Kalau beliau disalurkan, kemarin Bapak Surya punya kantor pribadi sebagai advokat juga, Bapak advokat juga di lembaga bantuan hukum lain. Dia nampak nanti dari putusan Pak. Ini putusannya memakai bendera Gradin atau kantor pribadi Pak Sudarto, Pak Ketua. Nampak tadi kalau pakai kantor Bapak, jadi memang kami tidak bisa klaim saya lihat. Jadi kami kadang sedikit berdebat di dalam para LBH yang terkait itu juga. Walaupun SKT ini ada. Jadi kalau memang itu gratis, itu kalau dikedepankan pakai kop Gradin Pak. Juga kok surat kuasa ya Pak. Jadi di putusan majelis hakim pun membuat kantor bantuan hukum Gradin. Jangan sampai terbunyi di putusan itu kantor advokat Suyanto.
Itu walaupun lengkap berkas, ada SKPL baru tidak ada mau Pak. Tidak ada lagi tuntutan. Jadi akreditasi Kami berdiri tahun berapa Pak? Bandung Gratis kita tahun Iya. 2020. Apa? Berbentuk? Berbadan itu tahun 2020. Nah, ini 2020 ya Bapak ya. Kita terbentuk di 2021 di sini. Ini sewa atau Sewa. pemilik sendiri Sewa. Bapak? Sewa sudah berapa lama Bapak? Dari tahun 2020 saya sudah sewa. Sudah sewa. Boleh tahu Pak siapa nama Pak RT-nya di sini Pak? Pak Romeo. Pak Lewis, nama Pak RT ini. Romeo Sedison. Pak Camatnya Pak? Pak Camat, Ibu Camat kemarin ya. Dan sekarang kayaknya udah baru ganti nih. Ke Pak Camat tadi. Baru ganti dengan Pak Camat tuh. Nanti ke Pak Camat, Ya. dari Ibu ke Pak Camat ya. Ah, dari Ibu. Dalam 1 tahun ini ada 2 kali, 3 kali pergantian. Jadi saya nggak ngikuti juga di kecamatan. Jadi saya sambung sedikit Bu, bahwasannya bagaimana walaupun meskipun kami tidak menerbitkan iklan tentang layanan bantuan hukum gratis, namun kami memiliki sejumlah parameter yang bahkan yang tidak tercatat di aktif di kantor kita, dan kami juga punya pergaulan di relasi di kepolisian, di beberapa institusi pemerintahan yang mereka semuanya support dan berguna, mereka support angkat kembali referensinya kembali. Nah, bagaimana wujud kami melayani bantuan hukum? Contoh Bu, hari ini kami mau daftarkan surat peradilan kasus Polres Pekanbaru itu bantuan hukum. Saya rasa jarang ya organisasi bantuan hukum yang mau berjuang di kantor itu sampai ke situ. Nah, bentar lagi mau didaftarkan lepas acara ini, saudara Andi Nasional mau ke PN untuk mendapatkan peradilan. Perlunya utang piutang dijadikan pidana ya. Itu Nah, perlu itu sampai begitu, dan kami Filosofinya di situ. sudah beberapa kali mendapatkan putusan bebas terhadap permohonan dari kita. Oke Bapak. Nah, selanjutnya Pak, mengenai Pak, sudah berapa banyak MOU yang Bapak lakukan sama sekali terkait? Kemarin kita ada MOU satu dengan Rutan Lapas Narkotika, Rumah kelas 2 Dumai. Ya Pak, kalau dengan camat, karena kan SKTM itu kan ada hubungannya. Baik, camat kemarin lurah dan camat kemarin pernah kita sondingkan seperti itu. Mereka masih koordinasi kedisiplinan. Mereka belum memahami apakah mereka bisa membuat hal-hal demikian dengan masyarakat. Nah itu jawaban mereka, karena kayaknya camat di sini lurah sini sih memposisikan aja kayaknya seperti itu Pak. Mohon maklum ya Pak. Ya. Jadi kalau saran kami Pak, di akademi yang lulus, lakukan MOU. Karena itu menjadi Bapak, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan SKTM. Kadang-kadang masyarakat kan tidak tahu SKTM Pak. Bisa ada surat keterangan tidak bisa memenuhi ya Pak. Jadi izin Ibu, saya ingin tambahkan sedikit. Kami menyadari bahwa Bandung Gratis ini berada di sebuah kota, tidak sama dengan di desa. Kami beberapa kali mengadakan penyuluhan hukum di desa, di Duri. Nah di kota ini memang kami membutuhkan ada kelembagaan-kelembagaan yang bisa menyediakan ruangnya. Nah salah satu rencana kerja kami di tahun ini adalah yang kemarin sempat kami diskusikan. Kami ingin mengadakan kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat, ormas seperti HTT, HBT, yang organisasi kita di Kusukuan, orang kita Batam, Mina, sehingga di sana mereka punya masyarakatnya. Di situ kami bisa bekerja sama dengan mereka, memberikan pelayanan bantuan hukum sebagai fasilitas bagi organisasi mereka juga. Itu rencana kami, karena untuk masyarakat kota sepertinya seperti itu yang kami pelajari. Demikian. Terkait dengan kaki ya Pak, terkait kasus Pak, boleh kami tahu nggak Pak untuk rincian kasus ini dari mana sih Pak? Baik. Apakah dari mana, Baik. Pak? Baik, mohon izin Bu, terus terang saya katakan bahwa selama berdiri organisasi bantuan hukum sendiri, saya pribadi sebagai advokat punya juga mengelola law firm. Nah, saya selalu subsidi dari law firm. Dari law firm kebetulan juga dan pengelolaan kasus ini kami serahkan pada akun kami di luar yang dunia. Maka standar pakai PSK, beberapa standar asuransi keuangan, jadi seperti itu dan itu benar adanya. Berarti ada pengeluaran, ada pemasukan, ada sisa Iya. Nah, memang seharusnya organisasi seperti ini. Karena
kami ada beberapa menjumpai mereka tidak ada laporan keuangan. Sebenarnya itu harus ada data itu namanya organisasi. Jadi untuk daerah itu sekarang sudah ada. Mungkin Bapak saya selesai dulu mungkin lanjut ke Bapak itu ada mau tanyakan Bapak. Terima kasih Bu Lucy. Mungkin sedikit menambahkan aja Pak Ketua. Jadi seperti yang disampaikan Bu Lucy tadi, mungkin penekanannya harus ada kerjasama atau MOU dengan kelurahan, dengan kecamatan atau dengan organisasi masyarakat. Itu penting Pak, karena dari situ nanti masuknya masyarakat miskin mencari informasi dan sampainya bermuara ke LBH juga. Jadi di Kanwil ini Pak, kalau nanti mudah-mudahan jadi kalau lolos verifikasi, jadi walaupun sudah lolos verifikasi Pak, jangan senang dulu Pak, karena sistemnya di Kanwil itu pakai akreditasi ya Pak. Jadi di Kanwil pakai akreditasi A, B, C. Jadi mungkin Bapak kena baru mungkin akreditasi C. C itu berpengaruh dengan anggaran yang akan Bapak peroleh dari Kanwil. Itu satu. Tapi yang kedua, seperti konsep-konsep yang Bapak sampaikan tadi memang sudah bagus. Tapi karena